Assalamualaikum kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan cara ajusi, cara hemat, cara manual, dan asah kreativitas. Apa kabar kawan-kawanku semua? Saya doakan semoga kabar kalian sehat selalu, amin. Oke, masih seperti biasa kawan, saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman. Saya akan melakukan bleeding oli rem. Nah, sebelum kalian membleeding oli rem, alangkah baiknya kawan-kawan persiapkan bahan tambahan, yaitu seperti selang, dimana selang ini nanti fungsinya untuk membuang oli supaya tidak sia-sia. Karena jika saat bleeding tidak pakai selang atau wadah, nanti olinya akan muncrat kemana-mana. Ukuran selangnya sebenarnya ini ukurannya yang lebih besar, maksudnya lebih besar dari yang ini terlalu kecil, jadi tidak bisa masuk. Akan tetapi jika tidak mempunyai selang, kawan-kawan bisa pakai alat lain seperti botol atau wadah lainnya. Intinya oli rem ini tidak muncrat kemana-mana. Nanti saya akan menggunakan botol saja. Selain itu ada hal lain yang perlu diperhatikan lagi, yaitu oli rem. Sebelum kita membleeding, kita cek dulu oli rem pada mobil ini. Oke, di sini sudah terlihat oli rem berada pada posisi tepat pada sambungan tabung oli rem. Nah, karena nanti proses bleeding itu membuang oli rem yang lumayan banyak, jadi kawan-kawan perlu menambah oli rem. Nah, untuk membleeding oli rem ini yang bagus itu kita bleeding dua-duanya. Jadi pada tromol sebelah kanan dan sebelah kiri kita buka nepel pembuangan oli rem ini. Dua-duanya kita buka kanan sama kiri, lalu nanti kita kocok remnya, kita buang olinya. Akan tetapi di sini saya akan memberikan contoh satu sisi saja, sisi yang sebelah kiri, karena yang sebelah kanan itu sudah mentok tembok, jadi saya kesulitan untuk melepas rodanya. Sebetulnya sama saja, hanya lebih hemat waktu jika kedua-duanya di bleeding secara bersamaan. Nah, kenapa oli rem ini perlu di bleeding? Kawan-kawan bisa lihat ke dalam. Di sini kawan-kawan bisa lihat pedal rem kaki ini, jika kita tekan ini mentok sampai lantai kabin. Itu artinya rem ini blong atau ngelos. Ini sangat berbahaya sekali jika mobil sudah berjalan, baik melaju kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi. Jadi penyebab dari rem blong atau rem ngelos adalah saluran rem masuk angin. Jadi ada angin yang masuk. Biasanya yang sering terjadi disebabkan karena kelalaian pemilik mobil mengecek kapasitas oli rem. Jadi apabila oli rem kita sudah berkurang, apalagi jika sudah menyentuh garis batas minimal atau bahkan di bawahnya, itu sangat resiko sekali rem bisa blong. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke proses bleeding oli rem. Oke, jadi caranya seperti ini kawan. Kita kendorkan dulu nepel pembuangan oli rem ini. Cukup kita kendorkan, jangan kita lepas. Setelah kendor, kita suruh orang atau seseorang untuk membantu menginjak pedal remnya. Yo, injak. Tahan. Kita kencangkan. Lepas. Kita buka lagi. Injak. Tahan. Kita kencangkan lagi. Lepas. Kita kendorkan lagi. Injak. Tahan.
kita kencangkan. Ini kita lakukan selama 5 kali ya. 3, sekarang yang keempat, injak, tahan, kencangkan, lepas, kendorkan, injak, tahan, lepas. Oke, proses bleeding sudah selesai. Kemudian kita kencangkan. Nah, proses bleeding ini kita lakukan fungsinya untuk membuang angin yang berada di jalur pengereman. Oke, proses bleeding satu sisi sudah selesai. Untuk sisi yang satunya kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Nah, jika sudah selesai semua, kawan-kawan bisa mengecek kembali pedal remnya. Jika pedal rem masih ngelos, masih ngeblong, kalian kocok terus. Caranya seperti itu sampai pedal rem kita injak terasa keras atau tidak mentok ke lantai kabin. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Salam cara Joshi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.